Pagi hari Eliza terbangun. Ia akan merenggangkan tubuhnya, namun gerakannya tertahan saat merentangkan kedua tangannya. Ia lalu membuka matanya yang berkabut secara perlahan menjadi jernih. Ia bisa melihat Kelvin tengah memeluknya dengan erat. 3 tahun lalu saat mereka tidur bersama, Eliza tidak melihat wajahnya dengan jelas karena tergesa-gesa pergi. Namun kali ini, wajah Kelvin tepat berada di depan matanya. Bulu mata pria itu panjang dan indah, semua bagian di wajahnya dipahat dengan sempurna. Eliza seperti melihat versi dewasa anaknya di masa depan. Apakah wajah pria yang sedang tertidur tampan? Tiba-tiba suara serak pria itu membuat Eliza tersadar bahwa dia seharusnya tidak mengagumi ketampanan versi dewasa putranya. Kini jantungnya berdebar dengan kencang seolah hampir meledak. Bahkan Kelvin yang masih memeluk wanita itu bisa merasakan detak jantung wanita ini. Apakah kamu ketakutan atau merasa berdebar karena terpesona dengan ketampananku? Kelvin melihat wajah gadis di dalam pelukannya kini telah berubah semerah tomat. Penampilan itu tampak sangat menggemaskan hingga ia ingin memakan wanita ini. Bagaimana aku bisa berakhir di sini? Tanya Eliza dengan gugup. Ia ingat semalam berada di rumah Carissa, namun kenapa ia terbangun dengan Kelvin di ranjang yang sama pada hari berikutnya? Kau tak ingat? Tanya Kelvin dengan suaranya yang menggoda. Eliza berusaha menenangkan dirinya untuk mengingat apa yang terjadi padanya semalam. Segera potongan adegan semalam muncul di benaknya, dari ciuman yang mereka bagikan, ia yang mencubit pipi Kelvin, dan bahkan muntah di jas pria ini. Tubuh Eliza merinding dalam sekejap. Wanita yang masih di dekapan Kelvin itu gemetar dan berkeringat dingin. Ia menatap ke bawah tubuhnya dan baru menyadari bahwa dari baju pesta kini ia hanya mengenakan gaun tidur dengan potongan dada rendah dengan model tali spaghetti di bahunya. Gaun ini terbuat dari sutra yang sangat halus, namun panjang gaun ini di atas lutut. Bagian bawah bahkan sudah tersingkap naik karena gerakannya saat tidur. Apakah kita melakukannya? Tanya Eliza gugup. Ia berusaha memperbaiki gaun bagian bawahnya, namun pergelangan tangannya dicekram oleh Kelvin. Belum, kamu tidur seperti kayu gelondongan setelah muntah, tapi kita bisa melakukannya sekarang. Kelvin sudah tersiksa sepanjang malam dengan gaun tidur yang dikenakan oleh Eliza. Gaun itu memperlihatkan sebagian besar kulitnya, termasuk kakinya yang panjang dan bahunya yang indah. Semalam wanita itu terus memeluknya dengan erat seperti koala sambil bergumam, sayang jangan tumbuh besar terlalu cepat. Lalu, siapa yang mengganti pakaianku? Jangan khawatir, pembantuku yang melakukannya. Sebenarnya di sini juga tidak ada pakaian wanita, tapi aku menyuruh Zah untuk membelikannya. Kau menyuruh Zah membelikan gaun tidur? Tanya Eliza dengan mata melebar. Siapa lagi yang bisa aku suruh? Lagi pula kamu juga harus mengganti baju setelah mengalami muntah parah dan mabuk. Aku tidak ingin kamu mengotori tempat tidurku. Aku tidak menyuruhmu membawaku ke sini. Seharusnya kamu membiarkanku tetap di tempat pesta, temanku pasti akan menemukanku, protes Eliza. Membiarkanmu tetap di sana. Apakah kamu yakin temanmu bisa menemukanmu sebelum kamu menggoda pria lain yang juga bisa membawamu ke hotel? Eliza terdiam. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Sudah tahu toleransinya terhadap alkohol rendah, namun ia justru menghabiskan 2 botol wine karena tergoda dengan rasanya yang enak. Jika ia tidak mabuk, maka dirinya tak akan berakhir dengan memalukan di tempat tidur Kelvin sekali lagi. Terima kasih atas bantuannya, aku akan mencuci baju ini dan mengembalikannya, kata Eliza berusaha melepaskan diri dari dekapan Kelvin. Namun usahanya sia-sia karena kaki Kelvin yang melingkari pinggangnya sangat berat. Mengembalikan baju tidur wanita ini. Apakah kamu pikir aku akan menggunakannya? Eliza menelan ludahnya. Kalau begitu aku akan mengganti harga gaun ini dengan uang. Tapi kamu juga mengotori jas mahalku,
kata Kelvin dengan meniupkan napasnya di sekitar leher seputih salju wanita ini. Tindakan itu menggelitik Eliza hingga ia merasa merinding. Aku akan mencucinya dan mengembalikannya ketika bersih nanti. Pakaian itu sudah terkena noda muntahanmu. Apakah kamu pikir aku masih bisa mengenakannya? Bagaimana jika ingatan kamu memuntahiku terus terbayang saat aku mengenakan jasnya lagi? Eliza menelan ludahnya. Berapa harga yang harus aku bayar? Gaun malam yang kamu pakai setidaknya berharga $2.500 Australia, lalu jasnya karena itu dibuat khusus, harganya menyentuh $50.000 Australia. Rahang Eliza menganga lebar mendengar harga jas yang hampir setara dengan mobil kelas menengah. Apakah jasnya terbuat dari benang emas? Kenapa begitu mahal? Belum lagi gaun tidur ini harganya 10x lipat daripada yang biasa ku beli. Itu karena gaun malam yang kamu kenakan sekarang terbuat dari sutra khusus dan dibuat oleh desainer. Eliza merasa kepalanya hampir meledak. Ia tidak merasa sedang mendapatkan pertolongan, tapi perampokan. Jika kamu tidak bisa membayarnya, maka kamu bisa menebusnya dengan cara lain. Senyum nakal Kelvin sudah menjelaskan apa yang dimaksud oleh pria ini. Apalagi kini tangan pria ini telah mendarat di pinggang ramping Eliza. Pupil mata Eliza melebar. Ia tak akan melakukan kesalahan seperti 3 tahun lalu. Tidak, aku bisa membayarnya. Meski itu akan melubangi tabungannya dan membuat ia gagal membeli mobil baru, Eliza bisa menanggung kerugian itu. Namun jika dia terikat lagi dengan pria ini, maka ia tak akan bisa menahan konsekuensinya. Baiklah, katakan saja kerugian material mungkin bisa kamu ganti. Lalu bagaimana dengan kerugian emosionalku? Kamu telah memelukku sepanjang malam dan menggodaku dalam tidurmu. Bisakah kamu mengganti rugi itu? Tanya Kelvin dengan membelai pinggang Eliza yang ramping. Wajah Eliza semakin putus asa. Ia sangat ingin menangis. Ia adalah korban di sini, namun pria di depannya ini membuat ia seolah menjadi penjahatnya. Apa yang kamu inginkan? Selain tidur denganmu, aku akan menurutinya, tawar Eliza. Kelvin tahu ia akan mendapatkan jawaban ini, jadi dia sama sekali tidak merasa kecewa meski ia juga berharap bisa bercinta dengan wanita ini. Hewan buruan sudah di depanku, aku hanya harus mengamatinya dengan sabar. Begitu aku menandai mangsaku, maka tak ada yang bisa lepas dariku. Ini hanya masalah waktu untuk membuatnya menjadi wanitaku, batin Kelvin. Kamu bisa mengganti rugi dengan mentraktirku makan sebanyak 3 kali, 1 untuk menebus kerugian material, 2 untuk gaun tidur dan jasku. Eliza menyeringai mendengar itu. Makan malam tak masalah baginya asal ia tidak tidur dengan pria ini. Baik, sepakat kalau begitu. Setelah itu, Eliza melarikan diri menuju kamar mandi untuk berganti pakaian. Ia sudah hampir terlambat untuk menuju ke kantor, namun Eliza baru sadar bahwa ia tak memiliki baju kantor kecuali gaun pesta semalam yang sekarang entah kemana. Tas berisi ponsel dan dompetnya tertinggal di tempat Karissa. Kini ia merasa seperti gelandangan miskin di kondominium mewah. Eliza membuka pintu kamar mandi lagi. Apakah kamu tahu di mana gaunku? Apakah kamu akan ke kantor dengan gaun tadi malam? Tanya Kelvin dingin. Tidak, aku akan pulang dulu untuk berganti baju. Lagi pula naik taksi dengan gaun malam tadi jauh lebih baik daripada mengenakan gaun tidur. Aku sudah menyuruh Zah semalam untuk membelikan setelan formal juga. Baju itu ada di laci sebelah kaca kamar mandi. Apakah harganya juga sangat mahal? Kelvin menyeringai. Wanita ini tampak sangat menggemaskan saat terlihat gelisah. Kalau begitu kamu berhutang 1 makan malam lagi denganku. Eliza mengangguk setuju, kemudian kembali ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat ia keluar, dia sudah mengenakan rok formal setinggi lutut dan kemeja dengan tali panjang pada bagian leher yang diikat menjadi bentuk pita yang elegan dan anggun.
Tampilannya menunjukkan bahwa ia adalah wanita karir yang profesional. Bagaimana Zah bisa tahu ukuran bajuku? Eliza sangat penasaran bagaimana pria itu bisa menemukan baju yang sangat pas untuknya seperti sarung tangan yang memeluk setiap bagian dengan baik. Kelvin menoleh pada Eliza yang sudah keluar dari kamar mandi. Aku yang memberitahu ukuranmu padanya. Kamu. Dari mana kamu tahu ukuran tubuhku? Tanya Eliza sambil mendekap dadanya. Mungkinkah pria ini meraba-raba tubuhku saat mabuk kemarin? Hanya dengan melihat aku bisa tahu tanpa harus mengukur apalagi menyentuhnya, jawab Kelvin kesal saat ia melihat reaksi wanita itu yang berlebihan. Eliza menarik napas lega. Oh pasti itu karena pengalamanmu bersama gadis selama ini, jawab Eliza enteng seolah ia sedang bicara tentang kondisi cuaca. Wajah Kelvin mengerut. Ia berjalan mendekati Eliza selangkah demi selangkah hingga membuat wanita itu tersudut sampai ke dinding. Jadi menurutmu aku Casanova yang telah berpengalaman melihat tubuh banyak wanita? Tanya pria itu dengan nada yang kesal. Maafkan aku jika salah bicara. Wajah pria ini tepat di depan matanya dan hanya berjarak sehelai rambut. Jika Kelvin bergerak sedikit saja, maka hidung mereka akan saling bersentuhan. Mulai sekarang kamu harus berhati-hati jika bicara, atau aku akan memberikan pelajaran pada mulutmu ini, kata Kelvin sambil menyapukan jarinya ke bibir Eliza. Eliza menelan ludahnya. Aku akan berhati-hati saat berbicara di masa depan. Kelvin lalu menepuk kepalanya dengan lembut. Gadis baik. Keduanya kemudian turun ke lantai bawah penthouse. Di lantai bawah, seorang pembantu berusia paruh baya menyambut Eliza dengan senyum ramah. Apakah tidur Anda nyenyak? Aku tidur dengan baik, apakah Anda yang membantu saya mengganti baju? Pelayan itu tersenyum. Benar, Anda sangat mabuk semalam jadi tidak mungkin mengingatku. Terima kasih atas bantuannya. Tidak perlu sungkan. Sekarang silahkan sarapan, aku sudah membuatkan sarapan untuk kalian berdua. Eliza ragu-ragu. Ia tak mungkin lancang menerima tawaran pelayanan ini sementara tuannya tak menawarkan diri. Ayo makan. Apa yang kamu tunggu? Eliza duduk di meja makan. Ia melihat di meja sudah disiapkan menu makan ala barat. Sarapan itu sudah ditata dalam 2 piring dengan menu pai dan mas yang terdiri dari pai dan kentang yang ditumbuk beserta brokoli rebus sebagai sayurannya. Pembantu Kelvin membentuk pai seperti zupa sup, bagian dalamnya diisi cincangan daging ayam. Saat Eliza mulai memakannya, rasanya benar-benar lezat. Apakah rasanya sesuai dengan selera Anda? Tanya pembantu itu. Ini enak, puji Eliza dengan ekspresi tulus. Pembantu itu menyeringai. Ia bukan hanya puas makanannya cocok dengan lidah Eliza, namun juga karena merasa bahagia tuannya yang selama ini ia asuh sejak kecil membawa seorang wanita pulang. Setelah Eliza menyelesaikan makanannya, mereka keluar menggunakan lift pribadi bersama. Bisakah kamu meminjamkan aku uang untuk naik taksi ke kantor? Dompetku tertinggal di tempat temanku. Tanya Eliza sangat lirih dan kepala tertunduk. Kita akan berangkat ke kantor bersama. Eliza segera mendongakkan kepalanya. Hah? Ada apa dengan ekspresi terkejutmu itu? Bukankah kita sudah pernah berangkat bersama ke kantor? Eliza menggesek sepatu hak tingginya dengan kesal di lantai. Kelvin bisa melihat wajah wanita ini menjadi tertekan begitu mengetahui mereka akan berangkat ke kantor bersama. Ada apa dengan wanita ini? Harusnya ia senang bisa duduk di mobil sama dengan pria sepertiku. Batin Kelvin kesal. Di dalam perjalanan menuju ke kantor, mereka berdua tak lagi bicara. Kelvin tampak sibuk menangani pekerjaan melalui tablet di tangannya, sementara Eliza hanya bisa menatap pemandangan di luar jendela. Saat mobil mendekati kantor, Eliza ingin agar ia diturunkan agak jauh dari kantor. Turunkan saja aku di sini. Kenapa? Bukankah kemarin baik-baik saja saat aku menurunkanmu di perusahaan? Eliza menggeleng.
Ada beberapa karyawan yang melihatku di tempat parkir eksekutif. Mereka segera menyebarkan gosip bahwa aku baru saja berangkat dengan ayah gulaku, kata Eliza dengan cemberut. Aku akan menyuruh Zah mencari tahu siapa penyebar gosip itu dan memecatnya. Tidak perlu. Itu hanya masalah sepele. Kelvin tak menjawab, jelas bahwa ia tidak mengindahkan perkataan Eliza. Mobil tetap menurunkan Eliza di parkiran VIP milik Kelvin, sama seperti beberapa hari yang lalu. Wanita itu tampak sangat tertekan. Ia memutar bola matanya pada pria di sebelahnya yang menolak menurunkannya di tempat yang jauh dari perusahaan. Jika kamu takut naik lift umum, maka kamu bisa menggunakan lift pribadiku, tawar Kelvin. Tidak mungkin. Jika ada yang melihatku, maka aku akan menjadi musuh semua wanita yang ada di sini. Kenapa menjadi musuh? Eliza mengerucutkan bibirnya. Apakah kamu pura-pura tidak tahu bahwa kamu adalah idola semua wanita di sini? Tampan, kaya raya, dan memiliki karakter yang dingin, sama seperti bagaimana CEO yang mendominasi sering kali digambarkan dalam sebuah cerita. Kelvin menatap Eliza lebih dekat. Lalu apakah kamu juga sama seperti gadis-gadis itu? Apakah aku idolamu? Eliza menggeleng. Tidak. Aku sudah memiliki pria lain sebagai idola. Impian dan seluruh hidupku adalah untuknya. Wajah Kelvin menjadi gelap dalam sekejap. Siapa laki-laki itu? Little Bear, jawab Eliza santai, namun detik berikutnya ia segera menutup mulutnya sendiri karena hampir mengekspose anak rahasia pria ini. Kamu bicara tentang boneka sialan itu lagi. Apakah kamu tidak sadar umur? Jika aku melihat bonekamu itu, maka aku akan membuangnya. Rahang Eliza menganga lebar. Jika kau tahu bahwa yang akan kamu buang adalah anakmu sendiri, kamu akan memotong lidahmu sendiri, batin Eliza. Meski begitu, ia harus menutupi jati diri Little Bear, jadi dia hanya bisa meneruskan kesalahpahaman Kelvin. Baik, mulai sekarang aku tak akan menyebut tentang boneka itu lagi. Aku sudah terlambat, jadi harus segera menuju ke kantor. Eliza segera melarikan diri ke tangga darurat. Dia tak akan menaiki lift umum dari tempat parkir VIP lagi. Sedikit berkeringat lebih baik daripada ia harus menjadi bahan perbincangan lagi. Saat ia naik tangga darurat, secara tak sengaja ia melihat pasangan tengah berbagi ciuman. Sudah terlambat untuknya berbalik pergi karena pria itu telah melirik ke arahnya. Segera mereka menghentikan ciuman panas yang baru saja mereka bagikan. Aku hanya akan lewat, tolong jangan pedulikan aku, kata Eliza sambil melangkah pergi. Ia tak menyadari tatapan pria tadi sama sekali tidak lepas dari sosoknya hingga ia keluar dari pintu darurat. Apa yang kamu lihat? Tanya wanita itu sedikit cemburu ketika prianya menatap punggung Eliza. Siapa wanita tadi? Aku baru melihatnya ada di sini. Wanita itu semakin kesal. Ia sudah bersusah payah menarik perhatian Christopher yang merupakan sepupu Kelvin, bosnya, namun kini pria itu justru tertarik dengan Eliza yang baru saja ia temui. Wanita itu sudah tahu kalau Christopher playboy, tapi tetap saja dia berharap bisa menjadi wanita terakhir pria ini. Dia hanya pegawai magang, kata wanita itu berbohong. Krish, mari kita lanjutkan ciuman tadi. Sudah tak ada lagi orang yang melihat. Laki-laki itu melepaskan tangan Margaret yang meraih lengannya. Sudah berakhir untuk kita, kata pria itu dengan dingin seolah ciuman panas yang baru saja mereka bagikan tidak berarti apa-apa. Kenapa berakhir? Kita baru seminggu bersama. Katakan kesalahanku di mana, aku berjanji akan memperbaikinya. Christopher menggeleng. Lipstik yang kamu gunakan hari ini, aku tidak menyukai rasanya. Aku benci wanita yang menggunakan lipstik dengan aroma mawar, terlebih lagi kamu mengenakan lipstik murahan. Aku akan menghapusnya, mulai sekarang aku hanya akan menggunakan lipstik terbaik yang tidak memiliki aroma mawar, kata Margaret dengan penuh permohonan. Pria di depannya mengambil sapu tangan dari jasnya.
Ia lalu menyeka mulutnya dan membuang sapu tangan itu ke tempat sampah seolah bibirnya baru saja menyentuh tempat yang menjijikkan. Setelah pria itu pergi, tubuh Margaret menggigil dengan penuh amarah sambil menatap tong sampah. Ini semua karena Eliza, dia telah mengalihkan perhatian Christopher dan membuatnya tidak lagi tertarik padaku, kata Margaret dengan mengepalkan tinjunya. Ada tatapan penuh dendam yang ditunjukkan wanita itu. Setelah menenangkan diri, Margaret lalu memungut lagi sapu tangan pria itu dan memasukkannya ke dalam saku bajunya. Di kantor, Eliza meminjam ponsel Eve untuk menghubungi Carissa. Ia yakin sahabatnya itu pasti telah khawatir keberadaan dirinya sepanjang malam. Carissa, ini aku Eliza. Eliza, kau akhirnya terbangun dan ingat kalau ponsel serta dompetmu tertinggal, ejek Carissa. Ya, jika kamu tidak mengirim wine itu, maka aku tak akan berakhir seperti ini. Hahaha, aku hanya memintamu mencicipinya, bukan menyuruhmu menghabiskan 2 botol sekaligus. Jadi apakah kamu sampai di rumah dengan selamat? Eliza menelan ludahnya. Sepertinya aku melebih-lebihkan persahabatan kami, wanita ini tidak mengkhawatirkanku yang menghilang dari rumahnya, batin Eliza kesal. Namun dia tak akan mengatakan bahwa ia berakhir di ranjang Kelvin semalam. Kau, apakah tidak berusaha mencariku semalam? Bagaimana jika seorang pria asing menemukanku dan menculikku? Tanya Eliza kesal. Aku mencarimu sampai tumitku lecet. Jika kakakku tidak mengatakan bahwa kamu telah pulang dengan taksi dan bawahannya memastikan bahwa kamu telah sampai rumah, maka aku akan mencarimu di seluruh kota sampai kakiku patah. Eliza tercengang. Ia tahu Winston pasti mengetahui siapa yang telah membawanya pergi, jadi ia berbohong dengan Carissa dan tidak membuat laporan kehilangan. Baiklah, sekarang karena kamu masih menganggur, maka antarkan ponsel dan dompetku siang ini ke kafe depan kantor. Baik Tuan Putri. Jawab Carissa dengan suara yang dalam seolah ia pangeran yang menjawab permintaan putrinya. Apakah aku juga perlu membawakan satu sisi sepatu kacamu yang tertinggal? Tidak. Itu tidak bisa dijual, bawakan aku sesuatu yang bisa dijual dengan harga tinggi. Wanita materialistis. Eliza tertawa lalu menutup panggilan telepon mereka. Setelah menelepon Carissa, ia menghubungi Berta. Berta, ini aku Eliza. Aku minta maaf tidak menghubungimu lebih dulu kalau aku tidak pulang ke rumah semalam. Tidak apa-apa, aku tahu kamu pasti tinggal di tempat Carissa. Jangan khawatir, Efrain sangat penurut dan tidur lebih awal semalam. Siang ini bolehkah aku membawanya ke taman? Aku merasa kasihan ia terus berada di rumah. Tentu saja, kamu bisa membawanya pergi ke taman. Setelah mengangkat panggilan Eliza, Carissa menuju ke meja makan untuk pergi sarapan. Semua keluarganya telah berkumpul di sana dan hanya tersisa dirinya yang belum duduk di meja makan. Kamu seharusnya datang sarapan lebih awal, jangan biarkan ibumu menunggumu lebih dulu hingga kamu datang, kata ayah Carissa. Maaf ayah, kupikir kalian akan makan lebih dulu karena sebenarnya tidak perlu menunggu hingga aku turun. Carissa sebenarnya berusaha sebaik mungkin untuk tidak bersisipan dengan Nicole yang tampak jelas bermusuhan dengan dirinya. Karena itu, ia sengaja turun terlambat untuk sarapan. Apa kamu pikir ibumu akan bersedia makan lebih dulu sebelum kamu datang? Maaf ayah, aku akan turun lebih awal besok dan seterusnya. Sudahlah, ini masih pagi. Jangan berdebat, lagi pula Carissa hanya terlambat beberapa menit, kata Nyonya Len sambil menaruh makanan di piring Carissa. Nicole juga berada di sebelah ibunya, namun ia berada di urutan ketiga mendapatkan makanan di piringnya setelah Carissa dan Winston, yang membuat wajah gadis ini berubah menjadi masam. Carissa, hari ini akan menjadi hari pertama aku bekerja di perusahaan ayah sebagai manajer. Bagaimana dengan rencanamu hari ini? Tanya Nicole yang jelas ingin mengejeknya karena tidak bergabung dengan perusahaan ayahnya. Nicole, lanjutkan makanmu,
kata Winston kesal. Carissa hanya tersenyum. Tidak ada, aku hanya akan berkeliling dan memotret beberapa hal menarik di jalan lalu bertemu dengan teman baikku. Kamu sudah dewasa, seharusnya kamu menemukan pekerjaan tetap. Sekarang para orang tua lebih selektif memilih calon menantu mereka. Winston membanting sendoknya di atas piring hingga menciptakan suara yang keras. Namun saat pria itu akan menegur adik kandungnya, Carissa sudah menyela. Nicole, hanya karena kamu suka bekerja di kantor bukan berarti semua orang menyukai hal itu. Pasionku adalah menjadi fotografer. Siapa saja yang akan menjadi suamiku nanti, ia harus menerima apa yang menjadi hobiku jika ia benar-benar ingin menghabiskan hidup denganku. Lakukan saja apa yang kamu suka, kata Nyonya Len dengan menggenggam tangan Carissa. Carissa, aku akan membukakan studio foto untukmu, kata Winston dengan hangat. Carissa menggeleng. Aku tidak tergesa-gesa dan ingin menetap dengan bekerja di studio foto sekarang. Aku masih ingin. Apakah kamu masih ingin berkeliling dunia lagi dan bekerja di National Geographic lagi? Sela Winston. Aku tak akan membiarkanmu berkeliaran sendirian lagi di luar sana. 3 tahun lalu sudah cukup untukmu berkeliling. Apa yang dikatakan Winston benar. Kamu perempuan, tahukah kamu betapa aku tak bisa tidur nyenyak selama ini saat membayangkan bagaimana hidupmu di luar sana, apalagi kamu sering pergi ke wilayah konflik. Aku justru berharap ia mati di luar sana dan tak pernah kembali lagi, batin Nicole sambil mengiris daging di piringnya dengan keras. Bu, aku pandai menjaga diri. Tidak, aku tak akan mengizinkanmu melakukan itu lagi. Mulai sekarang kamu hanya bisa bekerja di kota ini saja atau kamu bisa menganggur. Aku masih bisa menanggung biaya bulananmu, kata Nyonya Len bertekad. Baiklah Bu, jangan marah lagi dan ayo kita mulai makan. Setelah makan pagi, Carissa segera keluar dari rumah mengendarai Jeep Rubicon kesayangannya. Kontras dengan penampilan Nicole yang pergi dengan BMW keluaran terbaru dengan sopir pribadi yang siap mengantarnya kapan saja. Siang hari, setelah ia mengambil beberapa foto acak di jalanan, Carissa pergi ke kafe untuk menemui Eliza. Dia datang setengah jam lebih awal sebelum jam istirahat kantor dimulai. Di kantor, Eve menunjukkan pesan Carissa di ponselnya untuk Eliza. Bilang pada kekasihku, aku sudah menunggunya untuk berkencan di kafe depan perusahaannya. Ketua, apakah dia kekasihmu? Tanya Eve. Profil kontak Carissa hanya pemandangan gunung Himalaya yang membuat Eve tidak tahu itu lelaki atau perempuan. Tidak, dia temanku. Ia seorang perempuan dan hanya bercanda mengatakan hal itu. Oh, kalian pasti memiliki hubungan persahabatan yang baik. Ya, kami dalam persahabatan yang baik. Aku akan menemui dia dulu kalau begitu, selamat makan siang Eve. Semoga pertemuan kalian menyenangkan, Ketua. Eliza menoleh pada Eve. Eve, panggil saja aku Eliza saat kita hanya berdua. Jika dalam rapat atau kegiatan formal lain, kamu bisa memanggilku sebagai ketua desainer. Eve mengangguk. Setelah itu, Eliza pergi menuju lift untuk menemui Carissa, namun dia berpapasan dengan Margaret. Eliza tahu wanita ini adalah orang yang sempat ia temui sedang berciuman saat di tangga darurat tadi pagi. Kau pegawai baru, bukan? Eliza mengangguk sebagai jawaban. Aku adalah Margaret, salah satu pegawai bagian pemasaran lantai 7. Salam kenal, aku Eliza. Apakah kamu sudah memiliki pacar? Eliza menggeleng. Jawaban itu membuat Margaret merasa terancam karena jika Eliza tidak memiliki pacar, maka akan mudah bagi Christopher untuk mendekati dirinya. Kekasihku tadi adalah wakil direktur dan juga sepupu presidir di sini. Kami dalam hubungan yang sangat baik. Eliza merasa aneh wanita ini bercerita tentang hubungannya padahal mereka baru saling bicara. Aku dengar dari gosip yang beredar, kamu juga memiliki hubungan dengan salah satu petinggi di sini. Bolehkah aku tahu siapa itu?
Seperti yang kamu bilang. Itu hanya gosip. Lift terbuka. Eliza segera melangkah keluar karena ia merasa tak tahan lagi dengan Margaret yang menurutnya bersikap aneh. Tak lama kemudian, ia sampai di kafe dan Carissa melambai ke arahnya. "Aku di sini, duduklah. Aku sudah memesan kue dan minuman favoritmu. Apakah kamu sudah membayarnya juga?" Carissa mengerutkan bibirnya. Betapa kikirnya, seorang yang sudah bekerja meminta traktir pada temannya yang pengangguran. Eliza tertawa mendengar keluhan Carissa. Oke, aku akan mentraktirmu kali ini. Sebenarnya aku sudah membayarnya, namun kamu bisa mentraktirku makan lain waktu." Carissa lalu mengeluarkan foto-foto Eliza di pesta semalam yang telah ia cetak. "Simpan ini, jangan sampai kecantikanmu tadi malam tidak diabadikan. Wah, manis sekali. Seandainya kamu pria, maka aku akan menikahimu. Jika nanti aku tidak menemukan pria baik untuk dinikahi, bagaimana jika kamu menemaniku melajang dan mari kita menghabiskan sisa waktu bersama hingga tua?" "Tidak, aku tak akan menemani kesepianmu karena saat tua aku akan merawat cucuku dari Efrain. Jadi sebaiknya kamu menikah dan mulai menemukan lelaki yang baik." Carissa mengerutkan bibirnya. "Rasanya sakit mendengar penolakanmu, seperti lamaranku baru saja ditolak. Jangan berlebihan." Keduanya mengobrol hingga jam istirahat makan siang hampir berakhir. Eliza kembali ke kantor, namun di lobi, ia bertabrakan dengan Christopher yang sengaja menyenggol bahunya. Foto-foto Eliza yang berada di tangannya jatuh ke lantai. "Maafkan aku," kata Christopher sambil membantu Eliza memunguti foto di lantai. Pria itu tahu Eliza memiliki kecantikan di atas rata-rata, namun saat melihat foto ketika wanita ini mengenakan gaun pesta dan berdandan, kecantikannya semakin bersinar seolah ia adalah seorang putri. "Tidak apa-apa, ini hanya kecelakaan," kata Eliza. Saat dia mendonggak, dia baru menyadari bahwa penabraknya adalah lelaki yang berciuman di tangga darurat. "Namaku Christopher. Kamu sangat cantik, seharusnya kamu menjadi artis daripada menjadi karyawan di sini." Pria itu menyodorkan telapak tangannya ke arah Eliza. Wanita di depannya mengerutkan kening. Kenapa pasangan ini sangat suka mengenalkan diri mereka pada orang asing dan berbicara aneh? Eliza enggan menjabat tangan itu, jadi dia hanya mengangguk. "Apa kamu selalu menjadi wanita yang pemalu?" Christopher memiliki ketampanan di atas rata-rata dan juga kaya. Kebanyakan gadis yang ia ajak bicara selalu menatap dirinya dengan kagum, namun wanita ini hanya meliriknya sekilas. "Waktu istirahat kerja sudah berakhir, apa yang kalian lakukan di sini?" Suara dingin Kelvin membuat Eliza terkejut. Wajah pria itu sangat menakutkan seperti mandor yang mengetahui bawahannya bermalas-malasan. Eliza segera bangkit setelah tadi berjongkok untuk mengambil fotonya. "Maaf, saya harus kembali bekerja sebelum terlambat." Eliza segera melangkah pergi. Ia tak menyadari begitu pergi, Christopher memungut salah satu fotonya yang sempat ia tutupi dengan map yang ia bawa. Jari-jarinya mengapit foto itu tepat di bawah mapnya. Gerakan rahasia itu membuat orang lain tak akan menyadari bahwa ia menyembunyikan foto di balik map. "Ikuti aku ke ruang kerja." Titah Kelvin dingin pada sepupunya. Pria itu masuk ke lift pribadi bersama. Setelah pintu lift tertutup, Kelvin menyodorkan tangannya pada Christopher. "Berikan foto itu." "Hah?" Chris sangat terkejut hingga ia menatap sepupunya dengan tak percaya. "Berikan." "Kelvin, apakah kamu tertarik pada wanita tadi? Bukankah kamu tidak suka terikat dengan wanita?" cecar Chris. "Bukan urusanmu." Kelvin yang tidak sabar meraih sendiri foto yang ada di bawah map. "Sebaiknya, kamu menjaga jarak dengannya." Kelvin keluar dari lift begitu mengatakan hal itu. Saat lift kembali tertutup dan menyisakan Christopher, wajah pria murah senyum itu berubah menjadi sinis.